itu aku sendirian di kebun guys, karena nggak ada kerjaan. Jadi aku ke desa buat beli bakso. Pasti enak dingin-dingin makan bakso. Tadi tuh aku kehujanan guys, mana deras lagi. Untung aja hujannya tuh nggak lama. Kalau lama pasti udah gemeteran kedinginan aku guys. Lihat deh jalan menuju kebunku, estetik banget kan. Alhamdulillah udah nyampe pondok kebun. Oke, langsung aja aku mau makan bakso guys, udah gak sabar. Tadi di jalan aromanya semerbak banget guys. Untung aja gak aku makan di jalan. Dingin-dingin makan bakso guys. Enak sih guys baksonya, tapi nggak seenak pas dulu aku beli. Oke nih guys, aku mau tidur dulu. Nyenyak banget tidur tadi malam guys. Mandi dulu jernih banget kan guys airnya. Tapi papan buat tempat naruh barangnya udah patah tuh guys. Nanti mau bapakku benerin. Kaget sampai gemeteran lihat beruang lewat di samping pondok guys. Assalamualaikum guys, temenin kegiatan aku hari ini yuk. Pagi ini aku makan telur dadar, tapi tadi tuh masaknya nggak pakai minyak, melainkan pakai daun pisang, soalnya lagi nggak ada minyak guys. Oh iya, nanti tuh aku mau ke atas buat cari sinyal, tapi bukan di tempat biasanya, ada deh. Sebelum itu aku mau mandi dulu. Udah nyampe anak sungai, baru ngeh ada yang ketinggalan. Nah iya, yang ketinggalan tuh blueberry face wash kesayangan aku dari Jituji. Terpaksa deh tadi aku balik ke pondok lagi guys. Nggak jauh kok, soalnya anak sungainya ini ada di samping pondok guys. Busanya banyak, tapi nggak bikin kulit ketarik, harum banget lagi. Tepat di belakang tempat aku mandi ini ada jalan, dan kalau pagi-pagi tuh banyak banget yang lewat mau ke kebun sama kerja PT guys. Makanya aku tuh nunggu jalannya sepi dulu, baru deh aku mandi. Seger banget rasanya kalau udah mandi gini. Yuklah kita ke atas buat cari sinyal. Biasanya aku kan nyari sinyal di pondok kecil di belakang pondok, tapi kali ini enggak, karena aku mau ke tempat yang sinyalnya tuh lebih lancar lagi guys. Oh iya, kemarin tuh pas aku lagi nyari sinyal di pondok kecil ini, aku lihat beruang lewat guys. Aku sampai gemeteran tahu. Untungnya itu tuh cuman mimpi. Mungkin karena aku terlalu takut kali ya sampai ke bawah mimpi. Udah sampai deh di tempat yang sinyalnya tuh lebih lancar, tapi ini tuh cukup jauh guys. Pondokku aja dari sini udah nggak kelihatan lagi. Bikin boba sendiri dari singkong. Assalamualaikum guys, kemarin kan aku udah bikin tepung tapioka dari singkong. Nah hari ini aku mau bikin boba pakai tepung tapioka yang aku bikin dari singkong kemarin. Tepungnya udah siap, sekarang aku mau siapin gula merah yang udah diiris-iris. Siapkan air, terus aku masukin gula merah yang udah aku iris tadi. Lanjut aku larutkan tepung tapioka yang aku bikin kemarin guys. Aku tambahkan ke air gula merah tadi. Diaduk-aduk terus sampai mengental. Nah adonan buat bobanya udah siap guys. Sekarang adonannya mau aku bentuk bulat-bulat. Adonannya aku taburi tepung tapioka biar nggak lengket dan mudah dibentuk. Jadinya seperti ini. Lanjut aku rebus sampai mateng, sampai dia tuh mengambang guys. Terus aku masak lagi pakai air gula merah. Udah jadi deh. Ini aku tambah susu guys. Aduk. Ini untuk pertama kalinya aku nyoba boba guys. Dan untuk bikinan aku kali ini aku kasih rating 7/10. Yuk temenin aku bikin donat pisang wijen. Assalamualaikum guys, hari ini aku mau bikin donat pisang wijen, tapi pakai bahan seadanya aja. Nah pertama pisangnya aku kukus dulu sampai mateng. Terus aku pindahkan ke wadah lain. Aku tambahkan gula, garam, aduk sampai merata. Lalu aku tambahkan tepung beras ketan guys. Aduk-aduk lagi dan aku ulenin sampai kalis. Adonannya aku simpen dulu soalnya aku mau keluar bentar guys. Karena aku banyak bekas jerawat, aku sering gak pede buat keluar rumah guys. Jadi aku mau pakai andalan aku, cuekek dari Jituji. Bisa menutupi bekas-bekas jerawat di wajah aku, dan ini satset banget guys. Aku pakai yang 05 ya. Sekarang adonannya aku bentuk seperti donat guys. Oh iya, aku mau sedikit cerita kalau aku tuh nggak suka banget makan pisang guys. Menurutku aroma pisang tuh aneh guys, nggak enak banget. Terus pas dimakan teksturnya juga nggak enak. Tapi kalau pisangnya udah diolah baru aku mau. Nah
Lanjut donatnya aku kasih biji wijen. Setelah ini donatnya nggak langsung aku goreng, tapi mau aku simpen di kulkas dulu guys. Katanya kalau dimasukin ke kulkas dulu sebelum digoreng itu bikin wijennya lebih nempel ke donatnya guys. Jadi wijennya nggak banyak yang lepas. Udah jadi. Markicap, mari kita coba. Aku suka nggak ya guys? Soalnya tuh ada beberapa olahan dari pisang yang nggak aku suka. Salah satunya tuh pisang goreng guys. Aku nggak suka pisang goreng, tapi untuk donat pisang ini aku suka. Bikin kuaci sendiri pakai biji labu. Assalamualaikum guys. Jadi ini tuh makku beli labu dan aku mau olah biji labunya ini jadi kuaci. Caranya tuh gampang kok guys. Nah, yang pertama aku siapin dulu biji labunya. Habis itu biji labunya aku cuci. Aku tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan dan penyedap rasa, diaduk sampai merata. Lalu aku diamkan kurang lebih 1 jam. Selanjutnya biji labu tadi aku rebus sekitar 1 menit. Kemudian ditiriskan dan terakhir aku sangrai. Aku sangrai biji labunya ini sekitar 10 menitan guys, dan pakai api kecil aja. Kuaci biji labunya udah jadi. Mudah kan guys bikinnya? Sekarang waktunya markicap, mari kita coba. Renyah, asin, gurih, dan sedikit manis. Selain enak, kuaci biji labu ini katanya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan juga loh guys. Yuk kita bikin pastel yang lagi rame guys. Wow. Assalamualaikum guys. Akhir-akhir ini di berandaku tuh lewat terus pastel yang bentuknya sangat unik. Aku mau ikutan bikin juga guys. Semua bahannya udah aku campur dan aku ulenin sampai kalis kayak gini. Sekarang adonannya didiamkan dulu 1-3 jam biar adonannya nanti mudah digilas. Karena masih lama aku mau main dulu sama temenku. Nah ini aku siap-siap bentar guys, pakai yang satset-satset aja. Yap, kek dari G2G. Coveragenya tinggi banget, bisa nutupin bekas-bekas jerawatku guys. Oh iya, aku pakai yang 05 guys. Nah ini aku lanjutin bikin pastel pas malamnya. Adonan yang udah kita diamin kurang lebih 3 jam tadi kita gilas guys. Oh iya, aku udah siapin pola pastel sama isiannya ya. Kita bentuk pastelnya sesuai pola, terus dikasih isian. Biar isiannya nggak keluar, aku tekan-tekan pastelnya pakai garpu kayak gini. Jadinya kayak gini. Dan terakhir pastelnya kita goreng. Dan ini hasilnya. Waktunya markicap, mari kita coba. Bikin apa lagi ya guys? Komen. Yuk temenin aku bikin bakso pakai jamur sawit. Assalamualaikum guys. Karena tidak ada daging, jadi aku mau bikin bakso pakai jamur sawit aja. Ani-ani no. Maaf, maksudnya bakso daging no, bakso jamur yes. Dikarenakan hujan badai angin ribut, listriknya mati guys. Jadi kita halusin pakai cara manual aja ya. Nah, jamurnya kita ulek sampai dia lumayan halus lah ya. Setelah itu kita kasih tepung, putih telur, dan teman-temannya. Lanjut diaduk-aduk dan diulenin sampai kalis. Nah, aku mau kasih isian keju guys biar moncrot gitu kayak yang punya orang-orang. Terus kita rebus sampai baksonya tuh mengambang. Kalau udah mengambang tandanya udah matang. Oh iya, aku bikin ini tuh pakai bahan seadanya aja guys. Jadi maaf kalau ada yang kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 8 bakso guys. Udah matang, waktunya markicap. Mari kita coba. Muncrat nggak ya? Muncrat nggak ya? Yeay, muncrat dikit. Kenapa nggak muncrat tinggi kayak yang orang-orang itu ya guys? Apa karena kejunya dikit atau ada salah bikinnya ya? Nggak apa-apa deh, yang penting enak. Yuk temenin aku bikin lemang kantong semar. Assalamualaikum guys. Jadi sore ini aku tuh nemu kantong semar di pinggir jalan. Nah, aku mau bikin lemang aja. Soalnya udah lama aku nggak makan lemang guys. Kantong semar yang aku temuin di tempatku ukurannya emang segini-gini aja guys, nggak terlalu besar. Sampai rumah kantong semarnya dibersihin. Setelah itu diisi beras satu persatu. Isi berasnya nggak terlalu penuh karena mau dikasih santan ya guys. Dan sekarang tinggal kita kukus deh. Sambil nunggu lemangnya matang, aku mau skincarean dulu nih guys. Pakai G2G Retinol Moisturizer buat bantu meredakan jerawat aku dan menyamarkan bekasnya juga. Soalnya ini lagi pada menyala banget kan. Untuk hasil yang maksimal bisa dipakai rutin 2-3 kali dalam seminggu ya guys. Nah, lemang kantong semarnya udah matang. Kita tunggu lemangnya dingin dulu. Aku makannya besok aja ya guys, soalnya udah ngantuk banget. Oke, waktunya kita coba lemang kantong semar. Dikupas dulu ya guys, soalnya kantong semarnya ini nggak kita makan. Aromanya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asin, enak guys. Kalau kalian udah pernah coba bikin juga belum nih? Nggak ada mangga, umput pisang pun bisa kok kita rujak. Ada mozzarella-nya lagi. Memori
daun pisang. Assalamualaikum guys. Jadi ceritanya hari ini tuh aku kepengen ngerujak, tapi di rumah tuh nggak ada buah. Ada sih buah pepaya sama buah pisang, nggak mungkin kan dirujak. Soalnya aku nggak pernah tuh lihat orang ngerujak dua buah tadi guys, dan itu pun buahnya belum mateng. Berhubung di samping rumahku tuh ada pohon pisang, jadi aku mau ngerujak umbut pisang aja. Umbut pisang tuh ada rasa manis-manisnya gitu. Menurutku cocok-cocok aja sih dirujak. Batang pisangnya tadi aku kupas buat ambil umbutnya dan jadilah seperti ini. Memori daun pisang. Bumbunya cabai, garam, kebanyakan guys garamnya, sama gula. Wow, mozzarellanya kita cocol. Bismillahirrahmanirrahim. Mozzarellanya guys. Keren kan, ada mozzarellanya. Pedes guys. Enak. Yuk kita bikin kopi biji salak guys. Assalamualaikum guys, ini aku punya biji salak, sayang kalau dibuang, jadi aku mau coba bikin kopi biji salak aja. Biji salaknya aku bersihkan terlebih dahulu, habis itu disangrai. Oh iya, sebelum disangrai, kopi biji salaknya ini bisa dijemur terlebih dahulu ya guys, untuk hasil yang lebih baik, mengurangi kadar air sehingga lebih mudah matang merata saat disangrai. Setelah disangrai, biji salaknya kita tumbuk sampai halus. Ini masih ada yang gerindil-gerindil belum halus, jadi kita saring dulu ya guys. Nanti biji salak sangrai yang belum halus bisa kita tumbuk kembali ya guys. Nah ini hasilnya bubuk kopi biji salak guys. Aroma kopinya enak banget. Aku tertarik buat coba bikin kopi biji salak ini karena katanya memiliki berbagai manfaat guys. Salah satunya mengatasi asam urat. Untuk rasanya menurutku kopi biji salak ini nggak sepahit kopi biji kopi guys. Nah nanti kalau kalian semisalnya beli salak, bijinya jangan dibuang ya. Kita bikin kopi biji salak aja. Gimana, kalian tertarik buat bikin kopi biji salak juga nggak guys? Bikinnya mudah kan? Sempat ragu bikin olahan ini karena kayak masa sih kelapa dijadiin lauk, bakal gimana rasanya guys? Assalamualaikum guys, aku dikasih tahu makku katanya kelapa itu bisa diolah jadi lauk. Aku pas denger itu terkaget-kaget dong. Kayak emang mak nggak bercanda kan? Kata makku rasanya enak guys, tapi kok di pikiran aku nggak enak ya. Tapi aku penasaran juga sih, jadi yuk kita coba bikin guys. Kalau kalian udah pernah cobain belum guys kelapa dimasak? Ini masaknya simple banget. Kayak apa ya ini guys? Gimana ya guys rasanya? Mari kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasanya tuh kayak umbut guys, enak. Ini dimakan sama sambal terasi, pasti makin enak guys.